Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sana, saya Rumina Serial. Selamat datang di segmen biologi. Secara bahasa, biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata bios yang berarti hidup dan logos yang berarti ilmu. Jadi, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Seandainya kita pergi berjalan-jalan keluar, lalu kita menemukan seekor kucing. Secara otomatis dalam pikiran kita, kucing tersebut adalah makhluk hidup. Begitupun kalau kita menemukan pohon mangga, juga secara otomatis kita bilang bahwa pohon mangga itu juga adalah makhluk hidup. Lantas bagaimana kalau ada orang bilang bakteri atau virus, apakah dia masuk makhluk hidup atau benda mati? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, tentu kita harus tahu dulu apa itu makhluk hidup dengan mempelajari ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Di antara ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut, yaitu diantaranya yang pertama bernafas. Bernafas yaitu proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida guna untuk proses metabolisme dalam tubuh makhluk hidup tersebut. Tiap-tiap makhluk hidup berbeda cara bernapasannya dan memiliki alat pernapasan yang berbeda juga. Contohnya kita manusia menggunakan paru-paru, kemudian ikan menggunakan insang, dan ada juga seperti cacing menggunakan kulitnya. Dan selanjutnya bergerak. Bergerak yaitu berpindahnya sebagian atau seluruh anggota tubuh makhluk hidup tersebut. Tentu kita sebagai manusia mempunyai alat gerak untuk bergerak, misalnya tangan, kaki, mata kita berkedip. Itu adalah contoh gerak pada manusia. Begitupun dengan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ada yang bergerak mendekati cahaya atau menjauhi cahaya. Kemakan. Ya, tentu kita semua butuh makan. Itu menandakan kita adalah contoh dari makhluk hidup. Makan berguna untuk menghasilkan energi, mengganti sel-sel yang rusak, dan untuk proses pertumbuhan pada makhluk hidup tersebut. Ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu tumbuh. Misalnya dari bayi akan tumbuh menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa. Ataupun dari anak pohon terus menjadi pohon besar. Itu adalah contoh pertumbuhan pada makhluk hidup. Berkembang biak. Berkembang biak yaitu proses perbanyakan diri yang dilakukan oleh makhluk hidup. Perbanyakan diri ini bertujuan untuk melestarikan keturunan dari makhluk hidup tersebut. Contohnya dari satu anak ayam menjadi berkembang biak menjadi beberapa ayam. Setelah itu, apalagi ciri dari makhluk hidup, yaitu peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan berarti bereaksi terhadap rangsangan yang ada di sekitar lingkungannya tersebut. Rangsangan tersebut bisa berupa cahaya, bisa berupa sentuhan, bisa berupa getaran, dan lain sebagainya. Kita manusia contohnya mempunyai alat indera untuk menangkap rangsangan yang ada di sekitar lingkungan kita. Misalnya mata peka terhadap rangsangan cahaya. Bila ada cahaya yang sifatnya agak tajam, maka otomatis mata kita akan berkedip. Kemudian adalah mengeluarkan zat sisa. Mengeluarkan zat sisa atau yang biasa disebut dengan proses ekskresi, yaitu mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang ada dalam tubuh makhluk hidup yang tidak diperlukan lagi. Seperti contohnya, kalau kita habis olahraga, tubuh kita akan berkeringat.
Begitupun kalau musim dingin, kita akan sering kencing yang mengeluarkan urin. Keringat dan urin tersebut adalah contoh zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh makhluk hidup. Selanjutnya, beradaptasi. Beradaptasi yaitu proses penyesuaian diri yang dilakukan oleh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Misalkan kita ambil contohnya pohon teratai atau tumbuhan teratai yang hidup di atas permukaan air mempunyai daun yang lebar. Itu berfungsi untuk mempercepat proses penguapan yang ada pada dirinya. Tumbuhan kaktus yang hidup di daerah yang tandus, yang panas, memiliki daun yang kecil dan runcing. Ini berguna untuk memperlambat proses terjadinya penguapan pada tumbuhan tersebut. Demikianlah beberapa contoh dari ciri-ciri makhluk hidup. Karena permasalahan makhluk hidup ini sangat luas dan kompleks, maka untuk mengetahui secara spesifik tentang makhluk hidup, maka ilmu biologi terbagi beberapa cabang ilmu. Di antaranya yaitu sitologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sel; genetika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang gen, DNA, dan pewarisan sifat dari induk kepada anaknya. Kemudian botani, ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan; zoologi, ilmu yang mempelajari tentang hewan; virologi, ilmu yang mempelajari tentang virus; dan masih banyak cabang-cabang ilmu biologi lainnya. Sekian, salam.